Baik rekan-rekan mahasiswa, saya akan memberikan mata kuliah manajemen produksi. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tipe-tipe dari layout ya. Jadi sebagai basic dasar dari tipe layout dalam manajemen produksi, di sini ada product layout, ada proses layout dan fixed position layout, dan terakhir ada combination layout. Yang perlu diketahui dalam basic layout tipe di sini product layout ini digunakan sebagai standarisasi proses operasi untuk mencapai volume yang tinggi. Namun kalau proses layout di sini layout ini bisa menghandle variasi beberapa macam proses. Kemudian fixed position layout di sini layout yang mana produk dilakukan ini berdasarkan project ya, atau berdasarkan pekerja atau material atau peralatan yang diperlukan ya, yang digunakan untuk diperlukan, atau project based lah istilahnya. Bicara tentang product layout di sini, tentunya sebagai sumber input ada raw material ya, atau customer. Masuk ke station 1 ya, biasanya material dan tenaga kerja. Masuk ke station 2 juga sama, station 3, 4 dan seterusnya sampai dengan finish item atau selesainya proses produksi atau finish good. Ini digunakan untuk proses pengulangan atau continuous processing ya. Nah, apa kelebihan dari product layout ya? Tentunya output rate-nya sangat tinggi. Kemudian biayanya juga rendah dan tentunya spesialisasi dari tenaga kerja. Kemudian biaya handling material juga rendah. Kemudian penggunaan atau pemanfaatan dari tenaga kerja maupun juga peralatan ini sangat tinggi ya. Kemudian schedule rutin juga ini dan route-nya sudah tersedia, dan juga secara pembelian dan keuangan ini terkelola dengan baik. Namun apa yang menjadi kekurangan? Biasanya pekerjaannya berulang ya. Kemudian skill pekerjanya juga rendah apabila tidak di-maintain ya. Kemudian peralatan atau output dari mutu produk atau mutu proses ini juga menjadi satu kekurangan atau kelemahan. Kemudian kurang fleksibel ya terhadap perubahan volume. Kemudian juga sangat riskan terhadap shutdown ya. Dan juga diperlukannya preventive maintenance ya, pencegahan terhadap proses pencegahan ya, dari perawatan mesin, peralatan, dan juga incentive plan individual ini yang mungkin impractical ya. Nah, macam-macam tipe layout. Dari in kita bisa menggunakan use production line ya, sampai dengan out. Kemudian juga product layout juga ada workstation 1, 2, 3 ya. Ini sequence ya, berurutan. Kemudian juga bicara tentang proses layout, tentunya di awal tadi kita bicara production ya. Sekarang kita fokus terhadap proses layout. Di sini keuntungannya dia bisa menghandle variasi proses yang dipersyaratkan, jadi berdasarkan requirement seperti apa ya.
kemudian juga peralatan juga terkelola dengan baik dan juga bisa digunakan sesuai fungsinya ya. Kemudian juga biayanya juga lebih ringan ya. Kemudian juga bisa dijadikan insentif ya, rencana insentif ya untuk masing-masing individu. Namun apa yang menjadi kekurangannya? Jadi inventory cost-nya itu lebih tinggi ya, dan tantangan untuk rute pekerjaan dan penjadwalan ini juga agak menjadi tantangan ya bagi yang mengelola proses layout. Kemudian juga pemanfaatan equipment juga sangat rendah ya, material handlingnya sangat slow dan inefisien. Ini kompleksitinya ini perlu pengawasan ya, kemudian juga perlu perhatian terhadap produk dari customer, dan juga keterlibatan dari finance, accounting, purchasing ini lebih banyak ya. Bagaimana dengan fixed position layout ya? Fixed position layout ini produk project ya, kita bekerja berdasarkan produk project, worker ya, pekerja, material, peralatan ini digunakan atau dipakai yang memang diperlukan dalam project tersebut ya, sehingga layout ini bisa disesuaikan untuk berat ya, ukuran ya, jumlah atau konstruksi dan lain sebagainya. Nah, ada kita sebut cellular layout ya, ada cellular production. Ini layout yang terdiri dari beberapa grup mesin ya, atau cell line ya, atau cell production. Ini mempunyai proses yang sama, item yang sama. Ini bisa digunakan ya, tentunya dengan persyaratan yang sama juga ya. Namun kalau grup teknologi ya, itu bagian dari beberapa part ya, family item dari desain manufacturing dan karakteristik yang memang bisa dikelompokkan di dalam satu grup ya. Nah, jadi fungsional dan cellular layout dia tentunya punya perbandingan ya, dimana secara dimensi, fungsi, dan seluler sendiri tentunya jumlah pergerakan dari departemen kalau secara fungsional itu banyak, dan seluler dia sangat terbatas. Kemudian pergerakan jarak travel ini kalau fungsional dia sangat panjang, seluler dia pendek. Kemudian travel path ini juga fungsional dia variabel, tapi seluler dia fix. Waktu tunggu ya lebih baik ya fungsional, tapi kalau seluler dia lebih pendek ya. Dan supervisinya ini fungsional dia lebih tinggi ya, kemudian seluler dia lebih rendah. Termasuk juga scheduling yang kompleksitinya juga fungsional lebih tinggi dan seluler dia lebih rendah. Nah, bagaimana dengan service layout ya? Biasanya untuk penyimpanan, storage atau warehouse ya, atau retail layout, office layout, service layout ini biasanya digunakan di perkantoran ya, gudang. Bagaimana mendesainnya? Yang pertama, kita harus tahu informasi persyaratan dari departemen list ya. Kemudian workflow-nya seperti apa. Kemudian
jarak antara lokasi, kemudian desain proses layoutnya, jumlah dari biaya yang diinvestasikan, kemudian juga list dari spesial yang perlu dipertimbangkan, lokasi dan utility dari desain proses tersebut. Jadi kalau proses layout tentunya ada berbagai macam proses ya, ada work travel ya, mendedikasikan proses ya, tentunya ada macam-macam contoh. Dimana yang terpenting adalah layout decision ya. Ini dipersyaratkan untuk investasi, berapa nilainya karena kita perlu layout ya, kemudian keterlibatan dari komitmen manajemen ya, maupun juga tim project, dan ini tentunya bisa berdampak signifikan terhadap efisiensi cost ya. Nah, apa yang dibutuhkan untuk layout decision ini sebagai contoh: inefficient operation ya, high cost ya, bottleneck, atau perubahan desain produk atau service ya. Kemudian pengenalan produk baru dari new product atau new services, atau terjadi accident ya, atau safety hazard, atau perubahan yang berkaitan dengan lingkungan atau persyaratan lainnya ya, perubahan dari volume produksi, output, atau mix dari macam-macam produk ya. Kemudian juga perubahan metode dari penggunaan instrumen, peralatan mesin, dan juga moral dari organisasi atau karyawan atau manajemen. Demikian untuk perkuliahan manajemen produksi sebagai tugas yang harus diselesaikan minggu depan. Rekan-rekan bisa menyiapkan satu model layout ya, entah itu dari berbagai macam jenis industri, namun kita fokus terhadap product layout atau proses layout, fixed position layout, atau combination layout. Pilih salah satu, kemudian Anda bisa tuangkan ke dalam satu lembar jawaban atau satu dokumen yang nanti layout tersebut bisa Anda sajikan kepada saya dengan judul proses produksinya apa, kemudian tahapan prosesnya apa, kemudian keuntungan dan kekurangannya apa dengan menggunakan layout tersebut. Demikian perkuliahan manajemen produksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.